Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tapak Tilas. Oke teman-teman semua, sekarang saya ditemani oleh Bebe ya, teman saya. Dan sekarang kita berada di lokasi Pasir Pari, di Pasir Pari ya? Iya, di Pasir Pari. Yang masih di kawasan Cianten, Taman Nasional Gunung Salak ya. Dan mungkin untuk Pasir Pari ini Bebe bisa menjelaskan sedikit tentang misteri-misteri atau mitos-mitos yang beredar di sini. Jadi sebelum kita membicarakan mitos, kita juga harus bersyukur dulu dengan keindahan alam yang Tuhan kasih. Ya. Jadi mitos-mitos yang berada di Pohon Pari ini, kata warga sekitar, di sini itu penunggunya itu ekor ular bersayap. Jadi ya di sini. Dan juga Pohon Pari ini udah ada sekitar ratusan tahun mungkin sebelum perkampungan Pasir Pari ini ada. Dan teman-teman, saya juga dapat informasi bahwa dulu itu pernah ada orang yang mau menebang pohon pari tersebut. Cuman tidak bisa, malah membuat orang yang mau menebang itu jatuh sakit, yang membuat pohon pari ini semakin horor dan angker. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita akan menggali informasi lebih detailnya lagi ke narasumber yang ada di Kampung Pasir Pari ini. Oke, terima kasih untuk Bebe dari informasi dari Pohon Pari ini. Dan untuk kalian semua teman-teman, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Tapak Tilas ini agar kami pun semakin bersemangat untuk memberikan informasi tentang misteri dan mitos. Oke, mungkin untuk lebih lanjutnya kita ke narasumber ya, untuk menggali informasi yang lebih detailnya lagi. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tapak Tilas. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini alhamdulillah tim Tapak Tilas sudah berada di kediaman Aiwan yang akan menjadi salah satu narasumber kita untuk menjelaskan secara detail informasi tentang misteri dari pohon pari. Teman, sebelumnya saya berterima kasih banget buat AA yang udah hadir di sini dan mau menjadi narasumber. Mungkin AA bisa memperkenalkan diri pada teman-teman biar teman-teman tahu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan dari Kampung Pasir Pari, RT 03 RW 12. Saya di sini sebagai perwakilan ya dari Abah. Kemungkinan Abah kecapean mungkin ya, dari kebun atau dari sawah itu tadi sudah menjelaskan pada kami. Jadi minta perwakilan aja. Jadi untuk rekan-rekan yang pengen tahu atau di mana saja berada ya di rumah, saya ingin menceritakan tadi tentang pertanyaan mengopnya apa pohon pari gitu ya. Jadi mungkin pertanyaan pertama ini ya. Jadi kalau boleh tahu nih, siapa penanam pertama yang menanam pohon pari itu? Saya ini ya, saya jelaskan lagi. Saya sebagai perwakilan. Tadi Allah sudah bilang ya, kata Allah tuh, Allah juga tidak tahu ya yang nanam. Allah juga katanya yang nanam itu Mbah Warijan. Warijan. Kalau boleh tahu bahwa Warijan itu berasal dari mana? Itu Allah juga tidak tahu. Tadi itu sudah menjelaskan kalau Mbah Warijan itu Allah juga tidak hafal. Mungkin apa perkiraan dari usia pohon pari ini, kira-kira usianya udah berapa tahun gitu? Ya, saya jelaskan lagi ya. Saya juga sebagai perwakilan tadi Allah sudah menjelaskan kepada saya. Allah itu di tahun 1912 pohon pari itu sudah ada. Sudah ada. Kemungkinan ya lebih awal dari pari. Jadi pohon pari dulu ya, sebelum Kampung Pasir Pari ini ada. Kemungkinan pohon pari dulu. Pohon pari dulu ya. Dan apa mungkin apa pas ditanam atau sebelumnya ada perkampungan Kampung Pasir Pari ini, pohon pari itu udah sebesar seperti sekarang atau? Iya, udah sebesar itu. Mungkin berarti pohon pari itu udah ratusan tahun berarti ya. Kemungkinan ratusan tahun. Sampai sekarang saya aja di sini sudah hampir 32 tahun semenjak saya ingat ya.
sudah segede itu. Iya, jadi tim Tapak Tilas mendapatkan info nih dari luar. Katanya pohon pari itu sempat mau ada yang nebang, cuman katanya nggak bisa. Apa itu benar? Ya tadi saya sempat bertanya juga sama Olet ya. Dulu katanya saya juga ya, di apa didatangin sama orang Bandung ya kata Olet. Berarti orang luar ya? Iya. Sempat mau ditebang tapi nggak bisa, nggak tahu itu ya halangannya apa, kemungkinan nih ya apa masih dilarang dulu apa gimana gitu. Tapi setelah saya tanya lagi ke Olet, emang benar emang nggak bisa. Emang nggak bisa ya. Katanya apa benar nih, katanya orang yang mau menebang itu sempat mengalami hal-hal yang agak sedikit mistis gitu. Tadi nggak sampai situ ya bertanya ya. Saya sih di sini cuma perwakilan ya, mungkin rekan-rekan di mana saja berada, saya di sini belum menjelaskan semuanya ya, karena saya juga perwakilan, maaf ya. Dan juga ada informasi tentang pohon pari ini bahwa tidak bisa ditembus atau di apa ya sama petir katanya. Sama Ya, petir itu sudah hampir 7 kali kena petir ya. Seingat saya di sini sudah 3 kali ya kena petir, tapi nggak mati sampai sekarang. Ya. Oh ya, dan juga katanya kan itu pohon pari kan ada di sekitaran pemukiman warga. Iya. Katanya itu kan besar banget. Si ranting-rantingnya pernah dong pasti ada yang jatuh, dan katanya itu nggak kena pemukiman ya. Ya alhamdulillahnya itu ya. Dari banyaknya ranting-ranting yang besar-besar ya, di bawahnya saking banyaknya rumah, alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang tertimpa satu rumah pun. Ya, saya juga dapat mendengar nih desas-desus dari warga-warga sekitar. Katanya apakah benar pohon pari ini kalau subur, si tanaman di sekitaran perkebunan atau tanaman-tanaman di sekitaran warga itu subur, dan kalau sebenarnya si pohon pari itu agak sedikit kering, katanya itu juga bisa ngaruh ke tanaman sekitar. Apakah itu benar? Kalau itu mah ya mungkin mitos ya kalau itu ya. Kalau tanaman pohon parinya kering, tapi sampai sekarang alhamdulillah sih masih bisa ya panennya. Untuk yang bertani di ladang atau palawija yang lain alhamdulillah masih berhasil. Kalau mungkin yang tadi tak bilang ya, kalau tanya pada saya itu kayaknya mitos. Saya juga belum paham kalau ke situ. Oke, mohon maaf sebelumnya nih ya. Apakah selama berpuluh-puluh tahun pohon pari ini, apa perkebunan teh Cianten, karena kan kita ada di wilayah perkebunan teh Cianten, apakah perkebunan Cianten ini sebelumnya pohon pari ini udah ada atau gimana gitu? Ya, saya jelasin lagi ya. Saya tadi sudah bertanya juga pada Olet bilang kalau pohon pari itu sebelum adanya perkebunan itu sudah ada yang pohon pari. Berarti lebih dulu pohon pari karena di sininya dulu sempet bahasa Sunda nama ngahuma gitu. Ya. Berarti benar juga dong kalau sebenarnya kampung Pasir Pari ini lebih dulu ada dibanding kampung-kampung yang lain. Kampung yang ini sudah ada maksudnya. Menurut Olet bilang tadi mah gini, maksudnya sebelum adanya perkebunan teh memang Pasir Pari sudah ada gitu pohon pari ini. Kalau kampung yang lain-lainnya semacam di Cianten gitu ya, saya juga belum bertanya kalau sampai situ. Kan ini di kampung Pasir Pari ini kan pohon pari itu gede banget ya, itu sangat mungkin udah lama juga kan ya. Apa benar kalau sebenarnya pemukiman warga yang ada di sini tuh ada di atas akar pohon pari itu? Kemungkinan itu bisa jadi semuanya ya. Kalau akarnya itu bahkan sampai sini ada kurang lebih lah dari atas itu 100 meter sampai ke sini. Iya. Kemungkinan ya, kemungkinan rumah kita itu yang di sekeliling rumah di kampung Pasir Pari itu mungkin di atas akar pohon pari. Ya, kita kembali lagi ke mitos ya, mitosnya. Jadi apakah benar mitos yang ada di pohon pari ini, katanya itu ada penunggunya yang bersosok ular bersayap?
ya. Iya. Oke, setahu saya kan sini saya belum pernah mendengar sih kalau itu ya. Tapi kalau bincang-bincang orang-orang di luar sana ya saya juga nggak paham ya. Kalau setahu saya di sini saya juga belum pernah mendengar adanya apa ini itu di pohon pari ini. Mungkin itu hanya mitos saja ya, cuman orang-orang apa yang tadi punya yang kita bilang kelebihan mungkin ya bisa kemungkinan gitu. Mungkin ada, cuman mungkin nggak ini kali ya. nggak terlalu menampakkan Iya. kayak seperti kita kan, kita hanya orang biasa gitu Iya. kan ya. Iya, Mungkin tapi bisa setahu saya ya yang di sini selama saya di sini hampir 20 tahunan berarti ya saya 20 tahun ya. tinggal di sini, tapi saya belum pernah mendengar Oh, adanya iya. mitos ular atau apa itu tadi yang bersayap Iya, itu ya. Saya. Itu emang mitos yang tidak benar gitu, Iya. tidak ada. Oke, mungkin sekian dari kita ya, tim Tapak Tilas, untuk informasi yang kita tanyakan kepada Aiwan, dan kita pun berterima kasih pada Aiwan juga yang telah memberikan informasi ya tentang misteri dari pohon pari ini. Oke, untuk teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Juga follow media sosial kita di Facebook @tapaktilas official dan juga Instagram tapaktilas official. Dan jangan lupa juga komen di bawah untuk rekomendasi tempat-tempat lainnya. Oke, tim Tapak Tilas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.